Jadi itu perlu perlu dijelaskan kepada investor, dan dijamin memang tidak ada intervensi politik seperti itu. Itu yang sekarang ditunggu oleh pelaku pasar nih, penjelasan. Ya kalau memang pemerintah nanti bagus mengkomunikasikan kepada investor, nah mereka nanti pasti akan percaya dengan reason bahwa memang Pak Peri ini mundur karena mungkin ada sebab-sebab di luar daripada mungkin tekanan atau intervensi politik tersebut, Mbak. Ya, usai mundur ya Peri Warjio dari kursi Gubernur Bank Indonesia, pasar kini menanti arahan baru kebijakan moneter. Mampukah Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah dan juga kepercayaan investor di tengah gejolak ekonomi global? Kami akan membahasnya secara mendalam bersama dengan Edwin Sebayang. Pak Edwin, terima kasih atas waktu Anda di Nusantara Economic Update. Pak Edwin, ini kalau kita lihat mundurnya dari Peri Warjio tentu saja ini menjadi perhatian para pelaku pasar begitu. Dari perspektif investor sendiri, seberapa besar transisi kepemimpinan Bank Indonesia ini mempengaruhi sentimen pasar? Ya, jadi kalau misal kita bicara pengunduran diri Pak Peri ini memang sangat tiba-tiba sekali ya, walaupun beliau sendiri kan sudah kurang lebih 7 tahun ya. Nah, kalau terkait dengan market, memang ini lebih mengarah kepada currency market dan kepada bond marketnya ya. Kalau kita lihat tadi pagi, memang agak sedikit melemah nih rupiahnya ya. Walaupun belum sempat tembus lagi 18.000, dan kita sedang memantau juga nih yield obligasi untuk 10 tahunan ya, apakah mereka akan balik lagi 7,5 atau bisa tetap di level 7,35 ini, Mbak Safira. Jadi Oke, itu yang kita pantau sekarang. baik. Pak Edwin, kalau misalkan kita lihat saat ini apakah investor ini lebih mencermati sosok pemimpin baru Ibu Desri Damayanti atau memang terkait arah kebijakannya? Ya, jadi kita mau melihat ini kan masih PLT ya. Ya. Nah, kita mau lihat nanti bagaimana proses daripada pemilihan gubernur BI itu kan melalui DPR kan, karena ini sebetulnya kan apa sih alasan mundur Pak Peri kan juga belum tahu market kan, apakah karena memang ada tekanan kah yang sampai saat ini disinyalir ya kan oleh market, apa karena memang sakit atau memang reasonnya apa gitu, itu belum terjawab ya. Nah, jadi karena memang belum terjawab ya, jadi kita berkaitan dengan independensi bank sentral lagi gitu ya. Nah, kalau memang nanti bisa terjawab dan memang nanti pemimpin gubernur BI yang baru itu nanti berpengalaman, kita lihat track recordnya ya kan. Lalu juga nanti bagaimana komunikasi DPR dan juga bank sentral terhadap market. Nah, itu yang akan bisa memulihkan kepercayaan pasar. Kalau enggak nanti bisa terjadi bisa terjadi seperti di Turki maupun di Argentina, Mbak. Seperti itu kita khawatirkan. Baik, meskipun Desri Damayanti ini ditunjuk baru sebagai PLT begitu ya, apakah penunjukan ini sudah memberikan sinyal dari kepastian bagi pasar, Pak Edwin, menurut Anda? Belum, karena yang kita butuhkan itu adalah real gubernur, real pengangkatannya ya. Jadi itu yang kita butuhkan. Nah, selama masa-masa belum terjadi penunjukan gubernur BI yang real, yang memang asli ya. Jadi market memang masih sangat volatile, Mbak. Walaupun kita lihat Bu Destri ini cukup berpengalaman dan track recordnya bagus. Tapi yang kita butuhkan adalah itu tadi formal gubernur BI itu siapa sebetulnya nantinya. Berapa sih persentase menurut Anda kalau Bu Destri ini akan jadi gubernur Bank Indonesia begitu? Biasanya kan kalau jadi BLT biasanya langsung naik jadi gubernur. Menurut Anda gimana? Apa yang ditunggu-tunggu investor selain memang yang ditunggu kepastiannya dari siapa yang akan menduduki posisi gubernur Bank Indonesia? Ya, karena yang beredar di market itu bukan nama Bu Destri, Mbak Oh, Safira gitu ya. Nah, jadi itu yang kita tunggu gitu kan, karena ini apakah memang kalau Bu Destri yang jadi itu sedikit banyak nanti akan membantu stabilitas daripada rupiah, stabilitas daripada yield obligasi lagi nanti. Tapi kalau nama lain yang memang market selama ini yang saat ini sedang rumorkan itu akan bisa berbalik arah, Mbak. Nah, itu yang kita sekarang tunggu sebetulnya. baik. Siapa Pak Edwin yang Anda dengar nama-nama yang akan menduduki? Boleh di-share ke kita Pak Edwin? Waduh, itu agak sedikit sensitif ya, Mhm. tapi dari lingkungan dalam juga sih sebetulnya ya, yang dirinya paling kanan tadi, Mbak, pakai batik, Mbak.
Baik, ini terima kasih spill-spill ya. Tapi kalau misalkan kita melihat begitu ya dari masa transisi, bagaimana sih sebenarnya agar independensi dari Bank Indonesia ini tetap dipercaya oleh pasar? Itu sebetulnya yang menjadi yang kita tunggu karena Mhm, apa namanya kan belum ada penjelasan sampai sekarang nih ya, kenapa Pak Peri mengundurkan diri kan, dan pengunduran diri ini kan memang agak sedikit tiba-tiba dan memang tidak jamak karena dalam pemilihan yang sebelum-sebelumnya kan memang itu terjadi dulu pemilihan, ada fit and proper dulu ke DPR, baru nanti DPR akan melakukan pemilihan seperti itu. Nah itu kan cara-cara yang memang diinginkan oleh pasar. Nah sudden resign ini yang jadi pertanyaan, kenapa gitu? Apakah memang karena sakit kah? Apa karena ada tekanan politik kah? Atau apa? Nah ini yang belum, dan ini yang sebetulnya diminta oleh pasar. Jawabannya apa sebetulnya Mbak? Tapi kan belum ada kelihatan dari konferensi yang baru saja dilakukan gitu loh. apa resikonya Pak Edwin jika pasar melihat ada intervensi terhadap Bank Indonesia? Ya, yang jadi pertanyaan pasti adalah terkait dengan independensi tersebut. Pasti nanti market akan sangat kaget sekali dan sangat kecewa kalau memang itu terjadi intervensi politik gitu. Apalagi nanti yang menggantikan nanti ya yang selama ini dikhawatirkan oleh market itu makin membuat mungkin kejadian seperti di Argentina maupun di Turki nanti bisa kejadian, Mbak. Baik, Pak Edwin tadi kan yang Anda bilang kan memang kalau pemilihan Gubernur Bank Indonesia ada proses yang panjang begitu ya, ada fit and Ya. proper, lalu juga kita serahkan ke keputusan dari DPR RI. Apakah ini akan memakan waktu yang cukup panjang sehingga memang nantinya ini juga akan mempengaruhi seperti apa nih kebijakan dari Bank Indonesia itu sendiri dengan ditunggunya atau diresmikannya Gubernur Bank Indonesia yang baru? Ya, yang terpenting buat market adalah bagaimana mereka pemerintah ini atau bank sentral ini bisa mengkomunikasikan pertama apa alasan pengunduran diri, kedua nanti prosesnya, ya kan, ketiga nanti siapa nanti yang bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan di Bank Indonesia tersebut. Nah itu yang ditunggu oleh market sebetulnya, Mbak. Baik, Pak Edwin Sebayang, dialog kita semakin menarik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana Pak Edwin, tetaplah bersama kami. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dialog akan kita lanjutkan masih bersama kami Edwin Sebayang, Direktur PT Purwanto Asset Management. Pak Edwin, kalau misalkan kita melihat begitu ya, terkait pergantian pasar yang paling sensitif terhadap pergantian kepemimpinan saham, rupiah, atau surat berharga negara, dan sektor-sektor mana yang paling perlu dicermati oleh investor? Ya, jadi ada beberapa tadi saya sudah sebutkan itu lebih kepada currency ya kan, dan juga yield obligasi untuk 10 tahunan ya. Nah, lalu juga terkait nextnya adalah tentang capital outflow ya kan, kalau memang nanti ternyata pengunduran diri dari Pak Peri ini lebih karena adanya tekanan politik yang arti mempengaruhi independensi Bank Indonesia. Nah, itu nanti bisa memicu terjadi capital outflow, asing nanti bisa jualan dari bond marketnya ya, itu kedua ya. Lalu ketiga tentang kredit default swapnya ya kan, nah itu juga nanti bisa meningkat Mbak, kalau misalnya nanti meningkat, nah itu juga mempengaruhi juga nanti premi resiko yang diminta oleh investor asing terhadap yield maupun terhadap currency di Indonesia Mbak. Itu dampaknya selanjutnya Mbak yang perlu kita perhatikan. Baik, Pak Edwin, kalau misalnya kita lihat agenda di minggu ini dari eksternal juga cukup pastinya akan mempengaruhi pasar. Ada FOMC meeting, lalu juga ada data-data dari China. Apakah ini juga akan memperburuk dari currency, apalagi juga dengan dari market domestik kita, atau akan seperti apa nih? Akan menjadi pergerakan yang atau menggoyangkan pasar yang combo atau seperti apa menurut pandangan Anda? Ya, kalau misal kita lihat dari FOMC mungkin the Fed diperkirakan masih akan tetap mempertahankan suku bunganya Ya, ya. Lalu dari China juga ya, itu mungkin juga tidak akan terlalu banyak berdampak ya. Jadi kalau dari sisi global menurut saya sih relatif immune ya, relatif aman sih, mhm. Mbak. Jadi sekarang fokus pelaku pasarnya benar-benar tertuju kepada pergantian mendadak Pak Peri tersebut sih, Pak. Oke, di tengah perlambatan ekonomi global dan juga geopolitik, apakah pergantian dari kepemimpinan Bank Indonesia ini juga menambah resiko bagi Indonesia? Tapi kalau misalkan kita berbicara pada investor global,
Pesan apa Pak Edwin yang perlu disampaikan agar mereka tetap percaya dengan Indonesia? Iya, yang terpenting adalah bagaimana bisa mengkomunikasikan, Hmm. ya. Jadi di sini mungkin Corporate Secretary Board Investor Relation dari Bank Indonesia bisa mengkomunikasikan kepada stakeholder yang ada di luar negeri, ya kan, terutama kepada pemain-pemain besar tersebut, ya, bahwa memang pergantian yang mendadak dari Gubernur Bank Sentral ini bukan karena intervensi dari politik, karena nanti memperkeruh daripada independensi, ya. Jadi itu perlu perlu dijelaskan kepada investor, dan dijamin memang tidak ada intervensi politik seperti itu. Itu yang sekarang ditunggu oleh pelaku pasar nih, penjelasan. Ya kalau memang pemerintah nanti bagus mengkomunikasikan kepada investor, nah mereka nanti pasti akan percaya dengan reason bahwa memang Pak Peri ini mundur karena mungkin ada sebab-sebab di luar daripada mungkin tekanan atau intervensi politik tersebut, Mbak. Ini tidak mempengaruhi atau menambah capital outflow begitu ya dari asing juga. Pak Ya. Edwin, proyeksi Anda pergerakan IHSG di minggu ini seperti apa dan juga rupiah akan seperti apa di minggu ini menurut Anda? Ya, kalau misal kita lihat IHSG sebetulnya sih udah lumayan bagus ya. Mhm. Artinya berita-berita negatif kan sudah di price in, yang dua masih offering kemarin kan sudah mulai terjawab, yaitu adalah terkait sovereign rating, ya kan, S&P. Dan biasanya MSCI pun nanti akan melihat atau mendengar daripada S&P tersebut, ya. Jadi kalau menurut saya sih mungkin most likely MSCI masih akan mempertahankan di Indonesia di emerging market, ya. Jadi seharusnya sih IHSG ini dalam tren sebetulnya kenaikan, Mbak, ya. Jadi menurut saya sih mungkin untuk resisten itu di level sekitar 6.250-an, ya, support kita di level sekitar 6.050 untuk selama seminggu ini, Mbak. Oke, baik. Setelah pengumuman Peri Warjio begitu ya, apakah sudah terlihat dari perubahan investor, Pak Edwin? Apakah ini masih terlalu dini untuk bisa dilihat dari pola-pola perubahan dari investor? Atau sudah Kalau kita lihat, mengantisipasi? ya, kalau kita lihat dari rupiahnya memang agak sedikit melemah, tapi mungkin ya itu tadi Bukan gara-gara pergantian Peri kan? ya, iya, itu ada pengaruhnya juga gitu loh. Jadi Oh, kita lihat ini kok rupiah agak melemah gitu ya. Nah sekarang kecepatan daripada pelemahan rupiah itu tergantung nanti bagaimana pemerintah, bagaimana Bank Sentral bisa mengkomunikasikan kepada investor, ya, terutama global investor terkait dengan pergantian tersebut. Kalau memang nanti dirasa masuk di akal reasons daripada pergantian tersebut, saya rasa sih mungkin rupiah bisa balik lagi di bawah 18.000, jadi bisa menguat lagi ke level sekitar 17.8, 17.9. Tapi kalau enggak mungkin bisa tembus di atas 18.000 lagi, karena mereka saat ini sedang menunggu, ya. Dan kedua yang kita lihat adalah terkait dengan bond marketnya, ya kan. Nah ini juga kita lihat masih cukup imun nih, yield obligasi 10 tahunan masih sekitar 7,35, ya. Kalau memang nanti ada mungkin pelaku pasar di bond market mungkin mereka merasa kurang juga di entertain terkait dengan reason tersebut, mungkin yield obligasi bisa balik ke 74 atau 745 lagi, Mbak, seperti itu. reason yang paling bisa diterima oleh pelaku pasar apa sih, Pak Edwin? Ya, mungkin pertama mungkin dari sisi Pak Peri itu sendiri, mungkin dia secara voluntary mungkin resign, itu mungkin pertama yang bisa Atau sakit lagi ya? sakit lagi bisa juga, ya. Karena ini sangat tiba-tiba sekali gitu ya, dan ini bukan melalui proses formal legal, Mbak. Nah itu yang sekarang menjadi masalah sih, seperti itu. Baik, tentunya kita semua akan menunggu ya atau menantikan apa alasan dibalik pengunduran diri Pak Peri Warjio. Semoga ini juga bisa menjadi jawaban yang ditunggu-tunggu atau jawaban baik yang ditunggu-tunggu oleh market sehingga tidak mempengaruhi banyak. Terima kasih Pak Edwin Sebayang atas waktu Ya, Anda. Sehat terima dan kasih, Mas sukses Safira. selalu untuk Anda. Terima kasih. Ya, usai jeda Nusantara Economic Update akan kembali dengan informasi mancanegara. Tetaplah Anda bersama kami.